2021 bukanlah tahun yang mudah, namun tak lantas membuat kita mudah. Kalimat ini menjadi kalimat pembuka bahwa Polda Metro Jaya di tahun 2021 menghadapi situasi yang sangat kompleks. Pandemi COVID-19 dengan segala macam dampaknya. Situasi Kamtipmas yang menjadi tugas pokok Polda Metro Jaya menjadi tidaklah mudah untuk kami hadapi. Namun kami tidak gundah. Alhamdulillah di tahun 2021 tercipta Jakarta yang aman dan nyaman. Demikian pula dengan pandemi COVID-19, Polda Metro Jaya tentunya bersama Forkopimda dan segenap lapisan masyarakat bisa keluar dari gelombang kedua COVID-19 yang terjadi di bulan Juni sampai dengan September kemarin. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana bor, bagaimana suasana di Wisma Atlet, bagaimana obat, oksigen dan sebagainya yang sangat-sangat terbatas. Alhamdulillah ini semua bisa kita lewati. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, secara umum tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya di tahun 2021 ini berjumlah 30.124 kasus. Ada penurunan 1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan penyelesaian kasus kejahatan, crime clearance, ada peningkatan dari 30.870 kasus. Polda Metro Jaya mampu menyelesaikan 102%. Artinya ada tunggakan kasus di tahun sebelumnya yang bisa diselesaikan. Kejahatan atau crime total menurun dan penyelesaian kasus atau crime clearance lebih dari 100%. Artinya semua kasus yang masuk ke Polda Metro Jaya dapat ditindaklanjuti dengan maksimal. Adapun kalau kita melihat di beberapa negara di kawasan Asia berdasarkan hasil survei dari sumber survei numbeo.com menempatkan Jakarta dengan skor 53,7 poin. Jakarta berada pada urutan ke-21 dengan tingkat kriminalitas rendah. Jadi angka crime clearance dan crime total di depan. Saya ingin mencoba mengkomparasi dengan hasil survei tentang situasi keamanan atau indeks rasa aman di beberapa kota di wilayah Jakarta, di wilayah Asia khususnya. Tren kejahatan di ibu kota didominasi oleh yang pertama narkotika, yang kedua pencurian dengan pemberatan, yang ketiga pencurian kendaraan bermotor, yang keempat penganiayaan, dan yang kelima adalah kejahatan cyber. Terkait dengan kasus narkotika, ada 3.469 kasus dan mampu diselesaikan 3.387 kasus. Dari jumlah barang bukti yang dapat disita oleh Polda Metro Jaya, secara persentase terjadi peningkatan yang cukup besar.
sekitar 20.145.432 jiwa dapat terselamatkan atau hampir 85,03% kenaikan jumlah masyarakat yang bisa diselamatkan. Ada sabu sebanyak 2,9 juta ton. Ini yang saya maksud, ada peningkatan upaya untuk menyelamatkan warga masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Sabu yang berhasil disita sebanyak 2,97 ton, naik kurang lebih 320% dibandingkan tahun sebelumnya. Tembakau gorila 250,16 kg, ini juga naik 128%. Liquid vape narkotika 31 liter, naik 228%. Kemudian LSD, ini yang lembaran yang diletakkan di lidah, disita 802 lembar atau sekitar 16.000%, kenaikan yang cukup signifikan. Barang bukti LSD menjadi fenomena di tahun 80-an yang kemudian timbul di era pandemi. Ini yang perlu kita jadikan catatan dan perlu kita waspadai. Ini capaian sampai dengan tahun hari ini tanggal 30 Desember. Kasus curat, jumlah kejadian pencurian dengan pemberatan wilayah hukum Polda Metro Jaya sebanyak 1.419 kasus. Mampu diselesaikan 2.199 kasus. Demikian juga dengan curanmor. Di tahun 2021 ada 949 kasus curanmor dan mampu diselesaikan sebanyak 1.718 kasus. Dalam kasus penganiayaan juga terjadi peningkatan penyelesaian dari 718 bisa diselesaikan kurang lebih 1.000 kasus. Jadi Polda Metro Jaya seperti yang saya sampaikan tadi mampu menyelesaikan kasus-kasus tunggakan yang terjadi sebelumnya. Terkait dengan kejahatan siber, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, cybercrime yang menjadi fenomena kejahatan yang perlu kita antisipasi ke depan. Perkembangan teknologi informasi, kemudian penggunaan transaksi elektronik, serta kecenderungan masyarakat untuk berselancar di dunia maya, serta banyaknya transaksi yang menggunakan jaringan internet tentu akan menambah suhu dan memperluas ruang terjadinya kejahatan cyber. Ada 762 kejahatan cybercrime dan 466 dapat diselesaikan. Yang menonjol barangkali adalah terkait dengan pinjol atau pinjaman online, serta masih maraknya hate speech dan hoax yang menjadi PR kita bersama. Adapun kasus-kasus yang menjadi sorotan bersama di tahun 2018 di bidang lalu lintas, kecelakaan menurun sekitar 1%, kerugian materi juga menurun sebanyak 2,5%, dan yang patut kita berikan catatan tersendiri bahwa Polda Metro Jaya di tahun 2021 mulai mengalihkan metode pemolisian terhadap pelanggaran berlalu lintas dengan mengedepankan electronic traffic law enforcement. Kalau kita lihat bahwa terjadi penurunan tilang sebanyak 73%. Namun terjadi peningkatan yang cukup besar sebanyak 39% untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Tren penurunan jumlah tilang 79% ini menunjukkan bahwa transformasi program electronic traffic law enforcement dan usaha pencegahan telah berjalan dengan baik. Harapan kami ke depan, sesuai diskusi kami dengan pemerintah daerah dan DPRD Provinsi DKI, kami berharap setiap tahun penggal jalan di wilayah DKI Jakarta ini
dapat ditambahkan kamera etik untuk membangun budaya berlalu lintas berkelas dunia seperti ibu kota negara lain. Tidak ada lagi komplain, tidak ada lagi pelanggaran, denda damai yang terjadi. Masyarakat makin teredukasi dan mengetahui bahwa jika melakukan pelanggaran pasti akan dikirimi surat cinta oleh etle. Di bidang Kamtibmas lalu lintas masih banyak kita temui pelanggaran-pelanggaran seperti penggunaan rotator, masyarakat yang melawan arus, knalpot bising, dan plat nomor. Budaya-budaya plat nomor hanya di depan dengan berbagai macam alasan, saya kira pelan-pelan harus mulai kita bersihkan. Isu lain yang menjadi sorotan adalah terkait dengan kejahatan yang ditangani oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus. Pinjaman online yang begitu marak di tahun 2021 perlu mendapat perhatian khusus dari kita semua. Polda Metro Jaya bersama Mabes Polri tentunya dengan stakeholder terkait berusaha membangun komunikasi untuk melakukan upaya-upaya pencegahan agar masyarakat kita tidak menjadi korban. Perbaikan regulasi dan sistem agar kelompok-kelompok organized crime yang bergerak di bidang fintech ini dapat dilakukan pencegahan lebih awal. Ada 84 kasus dan 9 kasus diantaranya sudah bisa kita selesaikan. Bekerja sama dengan OJK, banyak aplikasi pinjaman online yang sudah dibekukan. Catatan lain yang terkait dengan reserse kriminal umum adalah terjadi penurunan jumlah kasus yang berkaitan dengan tugas-tugas yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum sebanyak 14% dan ada peningkatan penyelesaian kasus sebanyak 25%. Kasus menonjol yang banyak terjadi di Direktorat Reserse Kriminal Umum antara lain misalnya terkait dengan mafia tanah. Banyak kasus-kasus mafia tanah yang bisa diurai oleh tim karena kolaborasi dan integrated investigation yang dilakukan oleh jajaran criminal justice system dan instansi BPN serta notaris. Unjuk rasa merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Ini juga menjadi sorotan kami. 1261 unjuk rasa terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya, terendah di bulan Juli dan tertinggi di bulan Maret. Mengapa Juli? Karena saat itu sedang masuk pandemi COVID-19. Ketika berlaku PPKM darurat, PPKM level 4, maka terjadi pembatasan kerumunan. Namun sebelumnya ketika belum ada PPKM, maka di bulan Maret adalah aksi unjuk rasa yang tertinggi. Di tahun 2022 ini, Polda Metro Jaya akan berusaha menghadirkan Taman Demokrasi. Saya kira untuk meningkatkan indeks demokrasi di ibu kota sebagai salah satu simbol negara, maka mereka-mereka yang akan melaksanakan unjuk rasa perlu mendapatkan ruang atau tempat. Kami akan melaksanakan FGD berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan ruang. Ada beberapa titik yang sudah disepakati dan bagi mereka yang akan melaksanakan aksi unjuk rasa dipersilakan melaksanakan aksi unjuk rasa di tempat tersebut. Apalagi situasi pandemi COVID-19 masih terjadi. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan agar Jakarta yang damai, Jakarta yang adem, Jakarta yang sejuk, Jakarta yang menghargai kebebasan berpendapat kita.